Oke. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah kuasa di dalam berdoa. Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaan. Yang menciptakan kita adalah Allah. Dan tentunya Allah mempunyai wewenang atau otoritas di dalam kehidupan ciptaannya. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya Allah berfirman kepada manusia. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia berfirman kepada manusia. Artinya, Dia memberikan manusia perintah-perintahnya atau otoritas yang datang daripadanya dan kuasa yang berasal daripada Dia. Saudara, sehingga manusia boleh berjalan di dalam otoritas dan kuasa Allah, di dalam wewenangnya Allah, sehingga manusia akan terproteksi dan terlindungi sempurna adanya. Tetapi manusia melanggar perintah Allah. Dan melanggar perintah atau wewenang atau kuasa Allah, otoritas Allah, itu namanya dosa, saudara. Manusia jatuh di dalam dosa, dan manusia harus terpisah dari Allah. Tapi puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dan kita yang telah menerima penebusan itu, saudara, kita boleh kembali memperoleh otoritas, wewenang, kuasa yang Allah berikan kepada kita untuk kita hidupi. Amin. Sehingga kita bisa terproteksi sempurna dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih, judul khotbah pada hari ini adalah kuasa di dalam berdoa. Saudara, di dalam berdoa, di situ ada kuasa Allah, ada wewenang Allah, ada otoritas daripada Allah. Ada waktu kita berdoa. Saudara, berdoa itu adalah wewenang yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga manusia bisa hidup di dalam kuasa atau wewenang yang Allah berikan kepada manusia. Saudara yang kekasih, dan kalau Allah berikan itu kepada kita, tentunya Allah punya tujuan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada manusia, karena Allah punya tujuan dalam hidup manusia. Dan khususnya di dalam berdoa, Allah punya sasaran, Allah punya tujuan. Pada waktu Allah memberikan kuasa di dalam berdoa, atau Allah memberikan wewenang otoritasnya di dalam kita berdoa, saudara, tujuan Allah adalah supaya kita mengalami jawaban doa di dalam kehidupan kita. Ada amin. Siapa di sini yang mau menerima jawaban doa? Siapa di sini yang mau mengalami jawaban doa? Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan saya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengalami otoritas wewenang daripada Tuhan. Kuasa di dalam berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, doa orang benar itu sangat powerful. Dikatakan besar kuasanya. Karena di situ ada otoritas, ada wewenang, ada kuasa Allah di sana. Jangan main-main, saudara, dengan berdoa. Untuk itu kita akan belajar tentang kuasa di dalam berdoa. Apa itu doa? Doa adalah sarana atau komunikasi dua arah untuk berbicara antara manusia dengan Allah. Antara ciptaannya dengan penciptanya. Antara umatnya dengan Allahnya. Antara anak-anaknya dengan Bapaknya di surga. Itu arti doa yang saya simpulkan. Oke? Saudara yang kekasih, kita akan membuka satu ayat. Ayat yang pertama kita akan landasi dengan firman Allah, yaitu di Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wow. Luar biasa sekali, saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, di dalam doa,
pada waktu kita berdoa, artinya pada waktu kita berseru kepada Allah, pada waktu kita berbicara kepada Allah, dikatakan di sini, maka aku akan menjawab engkau. Ini jelas. Tidak dikatakan di sini bahwa aku tidak akan menjawab engkau. Aku akan menjawab engkau. Jadi kalau ada pertanyaan, ada jawaban. Kalau kita berseru, pasti ada jawabannya. Dan dikatakan di sini, dan aku akan memberitahukan kepadamu. Anda bisa lihat di sini ada dua arah. Ya, pada waktu kita berseru, dan dia akan dikatakan menjawab engkau. Jadi waktu kita bicara, dia jawab. Amin. Dan bukan hanya dia menjawab, ya aku di sini, tetapi dikatakan, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang apa? Yang besar. Kalau Tuhan berkata hal-hal yang besar, udah pasti besar, saudara. Bukan kecil. Jadi pada waktu engkau berdoa, saudara, Allah siap dengan jawaban-jawaban yang besar. Dia akan memberitahukan kepada Anda sesuatu yang besar. Mungkin doamu hanya sederhana. Doamu hanya sebatas untuk berdoa buat dirimu. Tapi tahukah Anda, Allah akan menjawab. Dikatakan di sini, dan memberitahu kepada kita hal-hal yang besar. Lebih daripada yang Anda doakan, saudara yang kekasih. Ada amin. Haleluya. Haleluya, saudara yang kekasih. Dan dikatakan di sini hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau atau engkau atau kamu ketahui. Jadi itu nggak bisa dipahami, tidak bisa diterima oleh akal manusia. Karena akal manusia terbatas, ya, dan ini tidak dapat dipahami. Jadi kita tidak dapat mengerti pakai akal kita. Dikatakan, dan hal-hal yang tidak kau ketahui. Udah tidak dipahami waktu Allah berbicara kepada kita atau memberitahu kepada kita. Dan di sini dikatakan hal-hal yang tidak engkau ketahui. Saudara, bagaimana mau pahami kalau kita nggak ketahui? Saudara yang kekasih, ini hal yang luar biasa. Inilah yang saya namakan kuasa di dalam berdoa. Haleluya. Ya, jangan main-main, saudara. Makanya kalau Anda tidak berdoa dalam satu hari, Anda kehilangan kuasa. Anda akan kehilangan otoritas. Anda akan kehilangan, saudara, sesuatu yang dari diri Allah, yang Allah sediakan untuk Anda. Saudara yang kekasih, Yeremia 33 ini cukup jelas untuk menjawab apa itu doa. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita akan pergi, saudara yang kekasih. Mengapa kita harus berdoa? Kenapa sih? Kenapa kita harus berdoa? Nah, saudara yang kekasih, kita akan buka nanti beberapa ayat ya. Beberapa ayat kita akan buka. Tetapi mengapa kita harus berdoa, saudara yang kekasih? Kita akan lihat dulu ya di Matius 7 ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Haleluya. Saudara, mengapa kita harus berdoa? Karena doa adalah kunci keberhasilan. Keberhasilan yang Allah atau Bapa sediakan bagi umat atau anak-anaknya. Saudara yang kekasih, itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang melampaui apa yang kita doakan. Karena yang kita doakan sebenarnya, saudara, itu sangat terbatas. Karena pengucapan kita waktu kita berdoa kepada Allah itu hanya sebatas pikiran kita. Karena sejauh mata memandang, sejauh pikiran kita sampai, sebegitulah doa kita.
Itulah sebabnya saudara kekasih, dikatakan ada doa-doa yang tidak terucapkan, yaitu di mana Roh Kudus yang akan membawa kita berdoa, memimpin kita di dalam doa-doa, sehingga ada hal-hal yang tidak terucapkan oleh kita karena tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita, tidak terselami oleh kita. Disitulah Roh Kudus yang akan membawa kita melihat hal-hal yang lebih besar dari pikiran kita, dari yang bisa kita jangkau, dari otoritas kita, dari kuasa yang kita miliki. Saudara, Roh Kudus yang akan membawa kita. Makanya kenapa kita harus berdoa? Karena pada waktu kita berdoa, saudara, kita sedang membuka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang hanya nalar kita yang bisa jangkau. Karena nalar kita terbatas, pikiran kita terbatas, keadaan situasi kita terbatas, sehingga tidak ada jawaban. Pada waktu kita berdoa, disitulah kita membuka. Itu adalah kunci keberhasilan. Membuka hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita, tidak dapat dilihat oleh mata kita. Sejauh mata kita memandang, kita terbatas, saudara. Amin. Disitulah kita membuka satu dimensi ilahi. Kita berpindah tempat dari dimensi yang terbatas, kita buka dengan doa, sehingga gerbang dimensi ilahi terbuka untuk kita. Boleh bilang amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, kalau Anda diberkati, angkat tanganmu, amin. Haleluya, di hadapan Allah. Gak perlu saya bilang amin baru angkat tangan. Haleluya. Saudara yang kekasih, sudah sementara saya berkhotbah, saya tahu Tuhan sedang menaruhkan perkataan-perkataan Allah di dalam mulut saya untuk berbicara kepada Anda. Haleluya. Karena kita lagi memasuki dimensi ilahi, di mana Allah yang memimpin pembicaraan kita atau firman Tuhan pada hari ini. Allah Roh Kudus akan membawa kita. Dan ingat saudara yang kekasih, pada waktu firman disampaikan, di situ Allah sendiri sedang berbicara kepada Anda dan saya. Haleluya. Saudara, yang berikutnya, sekarang bagaimana cara berdoa? Ada dua hal saudara yang kekasih, cara kita harus berdoa. Yang pertama, yaitu tidak jemu-jemu berdoa. Tuhan mengajarkan kita supaya kita, tunggu dulu. Tuhan mengajarkan kita supaya kita terus-menerus datang kepada Dia. Datang kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Dia tidak mau kita mengandalkan manusia atau diri kita sendiri, atau mengandalkan sesuatu yang ada di dunia ini. Dia mau kita hanya mengandalkan Dia. Dia mau supaya kita setiap saat, setiap waktu menjadikan Dia satu-satunya alternatif yang utama dan terutama, dan hanya alternatif satu-satunya. Artinya, Dialah satu-satunya penolong, tidak ada yang lain. Ini artinya tidak jemu-jemu. Artinya di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, saudara, engkau harus tetap berdoa. Apapun itu, sesuatu baik atau Anda lagi diserang, kita tetap harus berdoa. Amin. Haleluya. Penting sekali berdoa, saudara. Contoh di Alkitab, doa yang tidak jemu-jemu, saudara yang kekasih. Kalau kita baca di Matius, kalau kita baca, saudara yang kekasih, di kitab Lukas, ya, nanti akan ditampilkan, tapi tunggu dulu, ya. Di kitab Lukas, di Lukas 18 ayat yang pertama sampai ayat ke-18, ini menceritakan, saudara, sebenarnya, ya, menceritakan tentang bagaimana seorang janda yang datang kepada hakim, ya,
Itu mulai Anda baca di sana sampai seterusnya. Jadi seorang data ini, seorang janda di sini diceritakan dia selalu datang kepada hakim itu dan berkata kepada hakim itu, "Belalah perkaraku, hakku terhadap lawanku." Dia berkata. Beberapa waktu lamanya hakim ini menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut kepada Allah. Kalau Anda baca di ayat firman Tuhan ya, yang tadi saya katakan di Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, dikatakan oleh hakim itu, walaupun dikatakan aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun dia katakan karena janda ini menyusahkan aku berkali-kali, atau dia datang kepada hakim itu, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah jemu-jemu, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku, kata hakim ini. Ya, nah saudara yang kekasih, akhirnya apa yang dilakukan oleh hakim itu? Dia membenarkan janda ini, saudara yang kekasih. Karena janda ini tidak jemu-jemu. Dia pergi ke hakim ini terus menerus. Dia tidak mengandalkan yang lain, yang diandalkan hanya hakim ini. Terus menerus pada keadaan apapun dia datang kepada hakim untuk membela perkara-perkaranya. Dan akhirnya saudara yang kekasih, hakim ini membenarkan dia. Nah, di ayat firman Tuhan itu juga Tuhan Yesus berkata, saya bacakan di 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, saudara dengar aja, tidak tertulis, tapi Anda dengar saya bacakan. Dikatakan gini, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ada amin, haleluya. Saya kasih, kalau hakim di dunia aja seperti ini, apalagi Allah kita. Amin. Haleluya. Untuk itu jangan jemu-jemu berdoa. Coba kita lihat di Lukas 18 ayat 1b, apa yang dikatakan? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu yang pertama. Jadi jangan pernah jemu berdoa. Anda harus berdoa setiap hari. Jangan sampai lupa berdoa. Kalau makan aja Anda tidak pernah lupa, pergi kerja Anda tidak pernah lupa, apalagi gajian tidak pernah lupa. Doa ini lebih daripada gajimu, lebih daripada makananmu, lebih daripada apa yang engkau nikmati hari ini. Amin. Doa itu lebih dari apa yang Anda miliki hari ini. Saudara yang kekasih, ya, ingat baik-baik. Nomor 2, cara berdoa harus dengan iman, dengan kepercayaan penuh. Berdoa dengan iman bukan sekedar kita hanya percaya, tapi kita harus benar-benar sadar bahwa berdoa adalah perintah Tuhan, saudara, ya. Berdoa ini adalah perintah Tuhan, karena ini berbicara, tadi saya sudah katakan, berbicara kuasa, berbicara otoritas di sana. Amin, saudara yang kekasih, ya. Haleluya. Ya, jadilah perintah Tuhan karena Tuhan mau kita ada di dalam persekutuan dengan Dia, dengan Allah setiap saat, setiap waktu. Karena pada waktu kita berdoa, artinya kita bersekutu dengan Allah. Ingat, doa itu melibatkan dua arah, melibatkan kita dan pencipta kita, melibatkan kita dengan Allah, melibatkan kita dengan Bapa kita. Amin, haleluya. Saudara ingat baik-baik, jadi situ ada persekutuan antara Allah dengan kita, antara anak-anaknya dengan Bapaknya, antara umatnya dengan Allahnya. Di situ ada persekutuan. Jadi dengan percaya atau dengan iman, saudara, kita sungguh-sungguh waktu kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya. Bukan sekedar aku percaya dan aku akan terima jawaban doa. Tapi pada waktu kita bergerak dengan kepercayaan kita kepadanya, disitulah kita bersekutu dengan Dia.
Kita tahu inilah kehendak Allah di mana kita boleh bersekutu dengan Dia. Saudara, imagine pada waktu kita bersekutu dengan yang tidak terbatas, kita yang terbatas bersatu dengan yang tidak terbatas, kita akan menjadi tidak terbatas. Haleluya. Kita lihat di Markus 11 ayat 24 apa yang dikatakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya pada waktu ada persekutuan dengan Allah. Maka hal itu dikatakan akan diberikan kepadamu. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, ya, firman-Nya gamblang banget, gak gampang untuk dimengerti. Pada waktu kita percaya dikatakan bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi pada waktu kita mulai berdoa, saudara, dengan iman, dengan penuh kepercayaan kepada disitulah timbul persekutuan antara Allah dengan kita. Amin. Disitulah kita menjadi tidak terbatas karena kita ada di dalam kuasa, di dalam berdoa. Disitulah maka hal itu dikatakan akan diberikan kepadamu. Otomatis saudara yang kekasih, amin, haleluya. Dahsyat Tuhan kita, luar biasa. Berikutnya, apa yang kita terima pada waktu kita berdoa. Yang pertama yang kita akan terima waktu kita memutuskan untuk berdoa, dan yang kekasih, adalah Allah mendengar doa kita. Allah ingin supaya kita berdoa. Ia telah menciptakan doa sebagai sarana, sebagai alat yang di dalamnya kita dapat menikmati kuasanya, menikmati hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, karena Allah tahu di dunia ini tempat tinggal kita ada banyak serangan yang musuh lemparkan kepada kita, yang adalah umat Allah, yang adalah anak-anak Bapa Surgawi. Itulah sebabnya Dia menyediakan kita sarana. Sarana apa? Sarana tempat pengaduan, yaitu kalau bahasa Jawanya itu namanya call center, saudara. Tahu call center? Ya, kalau Anda telepon ada yang menjawab, good morning, good afternoon, selamat pagi, selamat siang. Ya, bisa dibantu, apa yang dapat dibantu? Amin. Ini call center, saudara. Ya, Allah menyediakan sarana. Ya, kita berbicara, Dia mendengar. Ada call center loh di surga. Jadi pada waktu Anda berbicara, Allah angkat teleponnya. Hello, di sini surga. Amin. Haleluya. Di sini Bapamu, di sini Allahmu. Haleluya. Pada waktu kita berseru kepadanya, ya, ada call center. Untuk apa? Supaya pada waktu kita berseru kepadanya, of course, Dia mendengarkan dengan penuh kesabaran dan dengan penuh kesetiaan. Dia mendengarkan keluh kesah daripada umatnya, daripada anak-anaknya. Kadang waktu kita datang kepada Dia, kita udah nangis karena ada situasi, ada keadaan. Kita langsung datang. Puji nama Tuhan, Allah kita, Dia juga mengerti bahasa air mata. Kalau call center di dunia ini nggak ngerti, dia bilang, Bu, Pak, tolong jangan nangis, saya nggak ngerti apa maksudnya. Halo, Ibu nih nangis-nangis, saya nggak ngerti, Bu, tutup dulu ya, Bu. Kalau udah nggak nangis baru telepon lagi. Tapi tidak kepada Bapa kita di surga, amin. Tidak kepada Allah kita. Waktu kita datang dengan air mata di hadapan Dia, kita cry out kepada Dia. Dia tahu bahasa air mata.
Dia dengan setia, dengan sabar, melihat air mata kita naik di hadapannya. Ada amin? Kita nangis, kita curahkan isi hati kita kepada dia. Kita katakan pergumulan kita katakan tantangan kita katakan, Bapa, ada musuh yang menyerang adamu. Bapa, dia melemparkan ini itu kepadaku. Ingat, saudara yang kekasih, dia mendengar engkau. Kita lihat di Mazmur 18 ayat 7. Haleluya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Dia mendengar atau tidak, saudara? Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Boleh beri kemuliaan buat Bapak kita, buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Saudara, dia mendengar. Mungkin ada banyak orang yang gak bisa mendengar tangisanmu, gak bisa dengar engkau berbicara. Mungkin ada orang juga yang mau mendengarkan, tapi dia tidak punya waktu, saudara. Dan mungkin ada orang yang ingin mendengar keluh kesahmu, tapi dia juga terbatas. Dia juga punya situasi dan keadaan. Saudara, di surga ada call center, amin. Berseru kepadanya. Berseru, telepon dia. Telepon dia. Seketika itu juga, pada waktu Anda telepon dia, di call center surga, bukan malaikat yang angkat telepon, bukan para tua-tua yang angkat, bukan para makhluk surgawi yang mengangkat teleponnya, tapi Allah itu sendiri, Bapakmu yang pick up teleponnya. Ada amin? Haleluya. Dan dia mendengarkan keluh kesahmu. Itu yang pertama. Yang nomor dua, apa yang kita terima pada waktu kita berdoa? Nomor dua adalah Allah menjawab doa. Haleluya. Allah tahu hanya dia yang dapat melawan dan memenangkan setiap serangan lawan atau musuh-musuh yang ingin menghancurkan umatnya atau anak-anaknya. Saudara yang kekasih, dengan jalan dia yang akan berperang buat kita. Amin. Dia yang akan menghancurkan serangan musuh kita dengan membuka jalan bagi kita atau menjawab setiap seruan doa kita. Contoh, pada waktu musuh menutup jalan, Tuhan akan balas dengan membuka jalan. Katakan amin. Dia akan menyerang dengan jalan terbuka. Pada waktu ada tantangan, pencobaan yang musuh lemparkan kepada kita, dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Pada waktu ada musuh lemparkan penyakit bagi kita, dia akan lemparkan kesembuhan bagi kita. Ada amin? Ya, dia akan memberikan kita kesembuhan. Dia lemparkan itu untuk melawan musuh-musuh kita. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, Tuhan pasti buka jalan. Dia pasti menjawab doa Anda dan saya, karena dia adalah Allah. Haleluya. Saudara yang kekasih, Bapak kita adalah Allah. Dan Allah, dia berkuasa atas alam semesta ini, termasuk musuh-musuh kita, sudah dihancurkan, sudah ada di bawah telapak kaki kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Apa yang dikatakan di sana? Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku. Ingat baik-baik, harus minta di dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Jangan sampai udah doa-doa lupa pakai nama Tuhan Yesus. Banyak orang doanya udah panjang tapi gak ada nama Yesus. Harus minta dalam nama Yesus. Amin. Dia menjawab loh. Dibilang, aku akan melakukannya. Jadi kalau minta dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, puji Tuhan ya. Jadi ingat baik-baik, dia menjawab setiap doa-doa Anda dan saya.
Puji Tuhan. Nomor 3, saudara yang kekasih. Ini yang terakhir. Nomor 3 adalah mengalami Allah, di mana tidak ada yang mustahil baginya. Yang pertama dia mendengar, yang kedua dia menjawab, yang ketiga dia mau kita mengalaminya. Mengalami Allah dalam hidup kita. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Allah tidak pernah mengalami kesulitan untuk menolong umatnya atau anak-anaknya. Dia mempunyai ribuan bahkan jutaan jalan keluar yang dia bisa berikan kepada kita. Nah, kita kadang-kadang satu aja jalan keluar nggak nemu, betul? Makanya stres, ya. Seperti itu, satu aja, aduh, udah berhari-hari nggak nemuin jalan keluar, frustasi, nangis segala macam, ya. Yang paling berbahaya, nangis sendirian, mengasihani diri, ya, nyalain orang lain, mulai nyalain sekeliling kita, nyalain si A, si B, si C, si D, nyalain apa saja. Saudara, jangan. Anda harus mengalami Tuhan dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan, dia mempunyai ribuan bahkan jutaan jalan keluar yang tidak terselami oleh pikiranmu. Ada amin. Dia sediakan itu bagi kita. Dia mau kita mengalami dia. Allah Bapa kita mau dia memiliki kita di dalam hidupnya. Bapak mau, makanya dibilang kita ini telah ditebus dengan harga yang tuntas. Kita ini miliknya. Amin. Haleluya. Dan dia mau memiliki kita. Dia bukan hanya mau memiliki kita, tetapi di sini juga dia mau apa yang menjadi miliknya menjadi milik kita. Saudara yang kekasih, tahukah Anda di dalam setiap doa-doamu itu, semua doa yang kau panjatkan kepada Tuhan, yang kau minta kepadanya, tahukah Anda bahwa semua jawaban doanya tersedia, disediakan oleh Allah. Dan dia senang menyediakan doa ini buat kita, jawaban doa-doa ini buat kita, supaya kita memilikinya. Artinya pada waktu kita memiliki jawaban-jawaban doa dalam kehidupan kita, artinya saudara kekasih, kita mengalami Allah kita. Kita berpengalaman dengan dia. Semakin Anda berdoa, semakin Anda berseru hanya kepada dia, pada waktu ada keadaan, ada situasi, semakin Anda mengalami dia. Semakin Anda melihat dia, semakin Anda bersekutu dengan dia. Saudara, tahukah Anda bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia? Dia tidak pernah mengenal problem. Dia tidak pernah mengenal jalan buntu. Dia tidak pernah mengenal tidak ada kesembuhan. Dia tidak pernah mengenal situasi dan keadaan. Tidak. Dan yang dia kenal hanyalah bagi dia tidak ada yang mustahil. Itu yang dia kenal. Amin. Dan dia mau Anda mengalami ini pada waktu Anda berdoa. Tadi saya katakan, pada waktu kita berdoa, saudara, kita masuk kepada dimensi Allah, dimensi ilahi. Amin. Haleluya. Kita masuk kepada dimensi surgawi, yaitu tidak ada yang mustahil. Kita buka di Lukas 1 ayat 37 sebagai ayat yang terakhir. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada amin. Haleluya. Saudara, kalau Anda datang pada hari ini, Anda yang sedang mendengarkan khotbah pada hari ini, termasuk saya, mengalami hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil. Saya mau katakan, mari masuk kepada dimensi ilahi. Alami dia. Berdoa. Ambil waktu-waktumu untuk berdoa. Alami dia.
Amin. Sehingga apa yang dia miliki di dimensi ilahi tidak ada yang mustahil bagi dia. Anda dan saya akan alami itu. Haleluya. Siapa yang mau alami itu? Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, firman Tuhan telah saya sampaikan. Sekarang, mari sama-sama saya dan Anda kita mulai mengambil tindakan untuk berdoa. Karena ingat, ada kuasa pada waktu kita berdoa. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.